Kemudian juga riwayat yang lain, riwayat yang keempat menyebutkan tentang kedudukan Ali di mata Nabi SAW. Satu waktu Nabi SAW, untuk kisah yang panjang saya ringkaskan, dan riwayat ini dinukil oleh Imam Bukhari nomor 4251 dan juga Imam Tirmidzi meriwayatkan dengan ringkas. Bahwasanya pernah Nabi SAW menuju ke Mekah. Dari Al-Bara berkata radhiyallahu anhu, ia berkata ketika Nabi SAW menunaikan umrah di bulan Zulqa'dah, orang-orang Mekah tidak mengizinkan beliau masuki Mekah. Sampai Nabi SAW sepakat untuk kembali dan akan masuk tahun depan dan tidak tinggal di sana selama 3 hari. Dan tinggal di sana maksudnya di Mekah selama 3 hari. Ketika mereka menulis perjanjian, mereka menulis inilah yang disepakati, yang disetujui oleh Muhammad Rasulullah. Mereka mengatakan kami tidak setuju dan kami tidak mengakui kamu sebagai Nabi. Maka Nabi SAW pun mengatakan kepada penulis waktu itu Ali, berkata, wahai Ali, hapuslah dan tulislah Muhammad bin Abdullah. Kata Ali radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, saya tidak ingin menghapus nama anda selamanya. Lalu Nabi SAW mengatakan, hapuslah. Maka dihapuslah tulisan tersebut. Ringkas cerita, waktu mereka mau meninggalkan Mekah, ini yang jadi saksi bahasan, datanglah salah satu anak, ya, Hamzah. Jadi Hamzah radhiyallahu anhu ternyata waktu masuk Islam, khilaf di antara hadis sejarah tentang istrinya masih hidup atau tidak. Tapi kemungkinan ada riwayat yang menjelaskan kalaupun hidup memang tidak beriman. Hamzah, Abdurrahman bin Auf, banyak sahabat-sahabat yang memang istrinya nggak ikut beriman, gitu kan. Anak-anaknya juga ditahan di Mekah. Cerita ini ternyata ada satu anaknya Hamzah yang masih kecil waktu itu, di bawah 10 tahun, waktu melihat Nabi SAW sedang menuju dekat Mekah dan dilihat dari jauh, dia berteriak mengatakan paman, paman. Dia panggil Nabi SAW. Sebenarnya bukan paman ya, sepupunya. Tapi anak ini tidak mengerti. Jadi rupanya dia tahu itu adalah kerabat si anak ini. Maka dia mengatakan paman, paman gitu. Lalu Nabi SAW berkata kepada orang-orang yang di sekitarnya, waktu itu kebetulan ada Ali, ada Ja'far, Ja'far saudaranya Ali, ya, yang meninggal di perang Mu'tah, gitu kan, radhiyallahu anhu majma'in, dengan Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha anak angkat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, angkatlah keponakan kalian itu. Gitu kan. Maka Ali, Ja'far dan Zaid berebut ingin menggendong anaknya Hamzah. Gitu kan. Ingin menggendong anaknya Hamzah. Maka Ali berkata, dia adalah sepupuku dan aku yang lebih dulu tadi untuk menggendongnya. Lalu Ja'far berkata, dia juga sepupuku dan aku menikahi tantenya, karena Ja'far menikahi, ya, saudaranya, bukan saudaranya, sepupunya Hamzah, gitu kan. Jadi menikahlah dengan dekat satu sama yang lain. Kemudian Zaid berkata, dia ponakanku karena aku anak angkatnya Nabi. Berarti aku lebih berhak. Mereka saling berebut karena Nabi kan tadi perintahkan gendonglah anak ini, gitu kan. Maka mereka berebut, mereka anggap itu sebuah fadilah. Disitulah keluar hadis Nabi SAW. Kebetulan waktu itu anak ini sedang dipegang oleh tantenya perempuan, yang kemungkinan kata ahli hadis tantenya ini yang menceritakan kepada si anak, itu sana kerabat ayahmu, gitu. Maka anak ini pun mengejar Nabi SAW. Maka pada saat itu kata Nabi SAW, keluarlah hadis yang masyhur, riwayat Imam Bukhari tadi sudah saya jelaskan, al-khalatu bimanzilatil saudara kandungnya ibu itu pengganti ibu. Dan ini ada hukum sendiri dalam masalah ini, ya. Kalau ibu antum meninggal, maka yang menggantikan posisi ibu adalah saudara kandungnya. Itu wajib kita bakti dengan mereka. Jadi kalau di kedudukan dalam bakti, kalau orang tua kita meninggal, nomor 1 pengganti ibu adalah saudarinya ibu, saudarinya ibu, bukan saudaranya, ya. Biasa dikenal dalam bahasa Arab dengan khalah. Kemudian datang setelah saudarinya ibu, saudara kandungnya ayah, paman. Silang, ya. Saudarinya ibu, posisi yang setelahnya saudara kandungnya ayah, paman. Kemudian datang setelah itu saudaranya ibu laki-laki, baru datang saudarinya ayah perempuan. Jadi ini posisi yang ulama mengatakan pengganti orang tua pada saat meninggal, yang lebih pantas untuk dibakti. Kata Nabi SAW, al-khalatu bimanzilatil tante, saudarinya, ibunya anak ini lebih pantas untuk memeliharanya. Kalian boleh menggendongnya tapi bukan membawanya ke Madinah. Lalu waqala li Aliyun, lalu Nabi SAW berkata kepada Ali, anta minni wa ana minka. Saya bagian dari kamu, kamu bagian dari saya. Artinya kamu nggak usah pikir bawa anak ini atau tidak, tetap aja kamu akan hidup bersama saya.
Wa qala li Ja'far, dan Nabi SAW berkata kepada Ja'far, saudaranya Ali, ashbahta khalqi wa khuluqi. Kamu juga nggak usah khawatir, karena kamu orang yang paling mirip secara fisik dengan saya dan secara akhlak. Artinya nggak usah berebut tentang anak ini, kamu juga punya kedudukan sendiri. Wa qala li Zaidin, dan beliau berkata sallallahu alaihi wasallam kepada Zaid bin Haritha, anak angkat Nabi, anta akhuna wa maulana. Kamu saudara kami dan kamu adalah maulana. Maula ini istilah budak yang dibebaskan, gitu kan? Wa qala Aliun ala tatazawwaj binta Hamzah. Wahai Rasulullah, Ali berkata, tidakkah Anda menikahi anaknya Hamzah? Ternyata ada anak Hamzah perempuan yang sudah dewasa. Kata Ali, tidakkah Anda nikahi anaknya Hamzah yang perempuan ini? Bukan yang baik, bukan yang kecil tadi ya, ada yang lain, gitu kan? Qala innaha ibnatu akhi minar radha'ah. Sesungguhnya dia adalah ya, anak keponakanku dari susuan. Tapi saksi bahasan kita adalah bagaimana Nabi SAW mengatakan pada Ali, anta minni wa ana minka. Ada riwayat yang lain menunjukkan kedudukan Ali radhiyallahu anhu di mata Nabi SAW, dan itu subhanallah dinukil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini keadilan ahli sunnah wal jamaah. Kita mengangkat semua riwayat dan tidak ada yang kita benci. Muawiyah radhiyallahu anhu seorang sahabat yang mulia, dan juga ini masih sepupu Nabi SAW karena ayahnya Abu Sufyan. Ketemu tetap sama-sama di Quraisy, gitu kan? Banyak orang kadang-kadang tidak faham masalah ini. Ya. Akhirnya mereka menganggap membenci sebagian dan mengkafirkan sebagian, gitu kan? Ini tidak benar, atau mencintai sebagian saja mereka. Muawiyah radhiyallahu anhu pada saat terjadi perselisihan nanti yang kita sebutkan tentang perang Siffin di tahun 37 Hijriah di bulan Safar, Sa'ad bin Waqqas radhiyallahu anhu berkata kepada Muawiyah, mengapa engkau tidak mencela Abu Turab? Jadi ada cerita, sekaligus saya sampaikan sekarang. Salah satu kasus terbesar di kehidupannya Ali di zaman khilafahnya beliau adalah terjadinya perang Siffin. Siffin ini perang, Siffin sebuah lokasi di negeri Syam, di wilayah Syam. Waktu Uthman bin Affan terbunuh, dan sudah kita jelaskan di akhir hidup beliau terbunuh, di depan rumahnya Uthman radhiyallahu anhu, dan yang banyak masuk di dalam rumahnya Uthman itu jumlahnya orangnya, sebagian ahli sejarah mengatakan kalau bukan puluhan ratusan. Dan tidak ditahu siapa yang membunuh Uthman secara khusus langsung, karena pada saat Uthman ada yang tusuk, yang lain pada ikutin nusuk-nusuk semuanya. Jadi tidak jelas siapa. Tapi yang jelas yang membunuh Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Siapa Abdullah bin Sabah? Pendiri pemahaman Syiah. Semua buku sejarah ahli sunnah menjelaskan dengan riwayat yang sahih, pembunuh-pembunuhnya Uthman adalah pengikutnya Abdullah bin Sabah. Nanti juga yang membunuh Ali pengikutnya Abdullah bin Sabah. Ya, ini semua orang-orang yang sudah jelas tersebar fitnah, gitu kan? Dan perlu diambil pelajaran teman-teman sekalian. Abdullah bin Sabah adalah orang Yahudi yang pura-pura masuk Islam. Dan kita punya lebih dari beberapa riwayat yang menjelaskan banyaknya orang Yahudi yang menyelip di tengah-tengah umat Islam untuk membuat kekacauan. Bukan sekarang ya, dari dulu. Bukan mustahil sekarang juga begitu. Banyak mereka menggunakan nama-nama Islam. Kalau antum belum pernah dengar, pernah ada dua orang Yahudi di zaman keemasan Mesir dulu, khilafah Mamalik namanya ya. Waktu Mongolia masuk, sehingga akhirnya banyak membantu umat Islam, rubuhnya dinasti Abbasiyah. Nanti kan ada kerajaan besar Islam namanya Mamalik berdiri di Mesir. Itu yang sempat membenteng ya suku Mongolia, akhirnya berhenti fitnah mereka, gitu kan. Di situ pada masa itu pernah terjadi ada dua orang Yahudi pura-pura masuk Islam dan tinggal di Madinah. Kisah nyata terjadi. Mereka dua orang ini dahinya hitam. Kalau sholat di saf pertama, paling rajin baca Quran dan paling suka bantu orang. Itu cirinya. Subhanallah, salah satu Raja Mamalik ini mimpi melihat Nabi SAW dalam mimpi dan cuma mengucapkan tolong saya, kalimat itu saja. Maka raja ini pun segera ke Madinah, besoknya berangkat mengumpulkan masyarakatnya, ada apa dengan kalian? Kok saya mimpi Nabi SAW bilang tolong saya? Apa yang saya akan tolong Nabi? Apakah kalian penduduk Madinah ini punya masalah? Karena kalian adalah tetangga Nabi SAW. Ada sesuatu?
Kumpulkan keluarga-keluarga Nabi yang ada. Ada masalah dengan kalian? Gak ada. Pasti gak ada masalah? Gak ada masalah. Baik, ada nggak penduduk Madinah yang belum ikut sama kalian? Kata mereka ada, 2 orang yang belum ikut. Dan itu orang yang paling terbaik di antara kami. Ini orang Yahudi ternyata. Lalu si raja ini bilang, pada satu saya tidak ingat namanya ya, tapi raja ini, riwayat ini masyhur. Raja ini kemudian pergi ke rumahnya 2 orang itu. Lalu duduk ngobrol, tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Subhanallah, sebelum keluar dari rumahnya orang yang dianggap tadi orang alim, dahinya hitam, suka membantu kalau sholat di saat pertama, orang Madinah semua tahu ini orang terbaik kami. Kata si raja ini, saya tiba-tiba melihat ada sebuah karpet permadani di tanah, dan saya tiba-tiba ingin sekali karpet itu. Lalu kemudian saya pun bilang, saya ingin karpet itu. Padahal sebenarnya dia tidak butuh, dia raja, dia bisa beli karpet yang mahal. Kenapa dia tiba-tiba mau karpet itu? Dia bilang, tiba muncul perasaan saya itu. Lalu saya pun berkata, saya ingin karpet itu. Kata orang itu, tolong jangan, ini cuma karpet satu-satunya. Pokoknya dia nggak mau kasih. Kata raja ini, saya tidak tahu, baru pertama kali dalam hidup saya ingin berbuat zalim. Saya ingin mengambil secara paksa. Waktu ditarik ternyata di bawah karpet itu ada lubang, dan lubang itu ternyata menuju ke kuburan Nabi SAW. Tinggal 2 hari lagi mereka gali, itu sudah mereka bisa sampai ke kuburan Nabi SAW. Niatnya ingin mencuri jasadnya Nabi. Itu terjadi itu, dan itu sejarah Islam mencatat itu. Ada orang Yahudi yang seperti ini. Ada orang Yahudi, gitu kan? Bayangkan dia bisa dahinya hitam, orang yang paling baik, orang yang semua, kedoknya munafik, gitu kan? Dan itu juga terjadi sebelum menjadi Abdullah bin Sabah yang mendirikan pemahaman Syiah, pura-pura Islam. Dan terbongkar di kalangan para sahabat ditahu, dan yang membunuh Abdullah bin Sabah adalah Ali radhiyallahu anhu. Karena memang dianggap dia mengaku Ali sebagai Tuhan. Waktu ditangkap dia sebarkan fitnah bahwasanya Ali lebih baik daripada Abu Bakar dan Umar serta Utsman. Lalu ditangkap oleh Ali. Dia bilang, apa kau bilang itu? Dia bilang, iya, saya yang bilang itu. Kata Ali, kau harus bertobat karena tidak pernah saya lebih baik daripada ketiganya. Lalu kata dia, saya tidak mau bertobat. Kata Abdullah bin Sabah, saya tetap anggap kau yang terbaik, karena itu memang fitnahnya dia. Itu memang fitnah. Dia tahu dengan menyebarkan fitnah, dengan seperti ini Ali adalah turunan Nabi, keluarga Nabi, dengan menggunakan nama keluarga Nabi, orang akan fanatik nantinya, dan muncul betul pemahaman itu kan. Maka kata Ali, kalau kau tidak mau taubat, maka saya akan membunuhmu, kisos. Dia bilang, kalau kau bunuh saya berarti kau adalah dia, kau adalah Tuhan. Menyebarkan fitnah yang lebih besar lagi. Sama Ali dibunuh. Gitu kan? Sama Ali dibunuh. Subhanallah, sekarang di Iran kuburannya Abdullah bin Sabah ada, diagung-agungkan, sama dengan kuburannya Abu Lu'lu yang membunuh Umar radhiyallahu anhu. Dibuat kuburan yang mewah, ditawafin, diminta tolong setiap hari. Pemahaman Abdullah bin Sabah tersebar. Orang Islam tidak sadar, gitu kan? Kita tidak sedang membahas individual ya. Individual teman-teman kita yang di Iran, semoga Allah kasih hidayah, banyak yang tidak tahu lahir dalam keadaan pemahaman itu. Tetapi orang tidak faham bahwasanya umat ini sedang diserang dari dalam dan banyak, terutama kalangan orang Yahudi. Pemahaman Abdullah bin Sabah sekarang tersebar, itulah pemahaman Syiah yang banyak dari orang Yahudi asalnya. Allahu a'lam.